Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di kuliah kimia lingkungan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Materi pencemaran lingkungan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu kita membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran air. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah tentang pencemaran tanah. Kita akan masuk ke bagian yang pertama ya. Pencemaran lingkungan ini terjadi salah satunya karena perkembangan teknologi dan industri. Yang mana perkembangan teknologi dan industri ini memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif kepada kehidupan kita manusia ya. Dampak positif atau dampak yang menguntungkan itu semuanya itu diharapkan membantu meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup kita. Tapi dampak yang merugikan yaitu dampak yang akan menurunkan kualitas atau kenyamanan hidup kita. Dan dampak yang merugikan ini tidak diharapkan karena menimbulkan masalah yang harus kita atasi, yaitu masalah tentang kerusakan atau masalah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran ini adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan kesetimbangan pada daur materi dalam lingkungan, baik keadaan struktur maupun fungsinya, sehingga akan mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini terbagi akan meliputi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Lingkungan kita ini itu kenapa bisa tercemar? Beberapa poin yang menyebabkan ini adalah pertama, masuknya senyawa yang tidak terdegradasi ke dalam lingkungan. Contoh senyawa yang dimasukkan ke dalam lingkungan itu yang tidak dapat terdegradasi atau tidak dapat terurai itu adalah plastik. Bahan plastik ini sangat, kalau misalkan terdegradasi ya itu butuh ribuan tahun untuk dapat diurai oleh tanah. Dan bahan plastik inilah yang sekarang banyak sekali dibuang oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ke lingkungan. Tetapi sekarang pemerintah sudah mulai peduli dengan keadaan ini, sehingga untuk penggunaan plastik baik itu di mall ya, di supermarket itu sekarang sudah mulai dikurangi ya, dengan cara memberikan aturan pembayaran jika kita harus menggunakan plastik. Jadi menurut saya itu adalah salah satu strategi yang sangat bagus sekali ya untuk mengurangi sampah-sampah yang tidak dapat terdegradasi ini. Kemudian lingkungan itu dapat tercemar karena rusak atau putusnya alur dari siklus biokimia. Kemudian yang ketiga, lingkungan itu dapat tercemar karena kecepatan masuknya senyawa ke dalam lingkungan itu lebih besar daripada kecepatan pengambilannya. Dan juga kecepatan hilangnya senyawa tertentu dari lingkungan itu lebih besar daripada kecepatan masuknya senyawa penggantinya. Nah, jadi ini adalah 4 poin kenapa lingkungan kita dapat tercemar. Nah, ini merupakan daur pencemaran lingkungan. Dimulai dari sumber pencemar lingkungan di muka bumi ini ada 3, yaitu dari udara, air, dan tanah atau daratan. Nah, semua sumber ini bisa tercemar itu karena ulah siapa? Ini karena ulah manusia ya, ulah kita sendiri. Dan oleh karena itu dampak negatif yang akan menerima dari pencemaran komponen ini adalah manusia.
Di samping manusia juga akan terdampak ke hewan dan ke tumbuhan. Dan jika pencemaran udara awalnya mendampaki tumbuhan, itu artinya hewan akan terkena dan manusia juga akan terkena. Jadi di sini terjadi hubungan sebab akibat ya, sumber pencemar dan dampak terhadapnya. Kita masuk ke pencemaran udara. Udara itu akan tercemar jika ada bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau perubahan komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, penyebab pencemaran udara ini terdiri dari dua faktor internal atau faktor yang terjadi secara alamiah, itu seperti debu yang berterbangan oleh tiupan angin, abu atau debu dari gas-gas vulkanik letusan gunung berapi, dan dari proses pembusukan sampah. Kemudian faktor eksternal ini karena ulah manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil atau debu atau serbuk dari kegiatan industri, dan juga pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara. Dan untuk faktor eksternal ini hampir 50% itu dihasilkan dari proses industri. Sumber pencemar udara ya, di samping dari industri itu bisa dari transportasi, kemudian dari pembuangan sampah, pembakaran stasioner dan sebagainya. Tapi yang paling banyak itu penghasil pencemaran udara ini adalah dari industri ya, dari proses produksi suatu industri. Kemudian kita lihat komponen pencemar udara. Komponen pencemar udara itu terdiri dari karbon monoksida atau CO, oksida nitrogen atau NOx, oksida belerang atau SOx, hidrokarbon, partikel, dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Yang pertama kita lihat dampak pencemaran oleh karbon monoksida. Gas CO atau gas monoksida ini adalah gas yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Pada keadaan normal, konsentrasinya di udara lebih kurang 0,1 ppm. Dan di lalu lintas yang padat, itu konsentrasi CO bisa hingga 15 ppm. Nah, ini merupakan konsentrasi yang sangat tinggi sekali, sehingga akan memberikan dampak kepada kita, khususnya manusia. Untuk dampak CO pada manusia, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan dari yang ringan sampai nanti yang berat yang menyebabkan kematian. Ini dikarenakan CO, karbon monoksida ini bersifat racun metabolis, yang artinya CO ini akan bereaksi secara metabolis dengan hemoglobin di dalam darah kita. Jadi, jika Hb bereaksi dengan CO, itu akan menghasilkan karboksi hemoglobin atau rumus kimianya COHb. Nah, COHb ini adalah senyawa yang tidak stabil sama sekali ya, dibandingkan dengan oksihemoglobin. Oksihemoglobin itu O2Hb. Ini adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara Hb dengan oksigen. Untuk kadar CO dan dampaknya bagi tubuh, itu semakin besar kadarnya di dalam tubuh kita, semakin lama waktu kontaknya, itu akan menyebabkan efek yang sangat berat sekali untuk tubuh kita. Misalkan kadar CO dalam tubuh kita itu lebih dari 1000 ppm, waktu kontaknya itu lebih dari 1 jam. Nah, ini akan memberikan dampak kematian untuk tubuh kita ya. Tetapi jika kadar CO itu kurang dari 100 ppm dan waktu kontaknya hanya sebentar saja, nah itu dampaknya pada tubuh kita masih dianggap aman, karena masih termasuk ke dalam dampak yang ringan. Contoh dampak yang ringan itu atau tanda-tanda keracunan gas CO yang ringan itu seperti kita mengalami pusing, sedikit mual atau sakit kepala. Tapi kalau sudah
berat dampak CO dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan menurunnya kemampuan gerak tubuh kita dan juga menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular dan juga menyebabkan serangan jantung dan kematian. Sedangkan kalau bagi tumbuhan, karbon monoksida ini pengaruhnya tidak terlalu khusus seperti kita ppd manusia, tetapi jika kadar CO-nya itu di atas 200 ppm dan waktu kontaknya itu lebih dari 2 hari, lebih dari 1 hari atau 24 jam, itu yang akan mengganggu kemampuan tumbuhan untuk melakukan proses fiksasi nitrogen. Ya, ini fiksasi nitrogen ini nanti juga akan menyebabkan terganggunya proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kita lihat dampak pencemaran udara NOx atau oksida nitrogen. Gas NOx ini atau misalkan gas NOx itu adalah NO2. Gas NO2 ini berbau menyengat, berwarna coklat dan berwarna coklat kemerahan. Sifat toksisitas atau sifat keracunan dari NO2 ini 4 kali lebih besar daripada dari NO. NO adalah nitrogen monoksida. Nah, jika kita manusia terdampak gas NO2 ini, itu organ kita yang paling peka itu adalah paru-paru. Jika terkena NO2 itu akan membengkak, mengalami sulit bernafas sampai nanti akan menyebabkan kematian. Kemudian kalau untuk tumbuhan ya seperti NO2 ini untuk tumbuhan itu kalau dalam konsentrasi masih rendah itu hanya menyebabkan bintik-bintik pada permukaan daun. Tapi jika konsentrasinya sudah tinggi itu bisa menyebabkan nekrosis. Nekrosis itu artinya adalah kerusakan jaringan daun, kemudian bisa menyebabkan terganggunya proses fotosintesis. Kalau untuk konsentrasinya itu kira-kira sekitar 10 atau 20 ppm. Kadar NO2 ini itu sudah membahayakan tumbuhan itu sendiri. Untuk di udara oksida nitrogen ini itu dapat menimbulkan PAN. PAN itu singkatan dari peroksi asetil nitrat. PAN ini dapat menyebabkan iritasi pada mata kita yang mengalami pedih, kemudian berair. Dan kemudian jika PAN, senyawa PAN ini, peroksil asetil nitrat ini bergabung atau bereaksi bersama senyawa lain, itu akan menimbulkan semacam fenomena yang bernama kabut fotokimia atau photochemistry smoke. Kemudian kita lihat dampak pencemaran udara yang ketiga yaitu SOx. SOx ini sebagian besar berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil yang biasanya dilakukan di tambang batubara. Gas buang lebih banyak itu mengandung SO2 dibandingkan dengan SO3. Nah, SO2 jika direaksikan dengan O2 itu akan menghasilkan SO3. Gas SO2 ini berbau tajam dan tak mudah terbakar. Sedangkan gas SO3 itu sangat reaktif. Jika SO3 bereaksi dengan uap air itu akan menghasilkan H2SO4. Sedangkan jika SO2 itu bereaksi dengan uap air itu akan menghasilkan H2SO3. Dan jika hasil dari reaksi ini H2SO4 dan H2SO3 itu ikut terkondensasi di udara dan jatuh bersama air hujan, inilah yang bisa menyebabkan hujan asam. Jadi hujan asam itu komponen utamanya itu adalah gas-gas hasil buangan dari pembakaran bahan bakar fosil ya, dari pertambangan batu bara. Jadi jika hujan asam ini terjadi ya, itu bisa menyebabkan dampak bagi kita maupun bagi makhluk lain seperti tumbuhan. Kalau bagi tumbuhan, jika kadar SOx-nya itu lebih kurang
0,5 ppm itu dapat menyebabkan bintik-bintik pada daun. Kemudian jika paparan atau waktu kontaknya itu terlalu lama, itu bisa menyebabkan daun-daunnya berguguran atau mati ya tumbuhannya. Sedangkan jika bagi kita, dampak untuk kita itu manusia, itu SOX ini dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Jadi SOX ini ya berubah menjadi asam yang akan menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran nafas yang lain sampai ke paru-paru. Dan juga SOX ini juga dapat menimbulkan iritasi tenggorokan. Tapi ini semua tergantung akan daya tahan tubuh kita juga ya. Biasanya yang dapat menyebabkan iritasi tenggorokan itu jika konsentrasi SO2-nya itu sekitar 1 atau 2 ppm. Tapi itu juga tergantung dengan imun kita masing-masing. Yang jelas ini SO2 itu sangat berbahaya bagi semua kalangan ya, baik bagi kita, anak-anak, orang tua ya, dan khususnya bagi orang yang menderita kardiovaskular. Kalau pada benda-benda, SO2 ini bersifat korosif. Contohnya seperti pada bangunan, cat dan bangunan gedung itu jika terkena dampak SOX itu warnanya akan menjadi kusam, kehitaman. Karena dalam cat itu terkandung senyawa kimia yang namanya PbO. Yang mana nanti PbO ini akan bereaksi dengan SOX yang akan menghasilkan PbS. Nah, itulah yang menyebabkan warna catnya menjadi kusam dan kehitaman. Sedangkan kalau pada jembatan ya, itu akan menyebabkan jembatan menjadi rapuh. Karena SO2 itu sifatnya korosif, mempercepat terjadi pengkaratan. Kemudian dampak pencemaran oleh partikel. Dampak pencemaran oleh partikel atau oleh partikel atau debu ya, oleh partikel atau debu. Jadi partikel atau debu ini itu dapat masuk ke dalam paru-paru kita dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan. Itu banyak sekali penyakit saluran pernafasannya tergantung akan debu atau partikel apa yang masuk ke dalam saluran ini. Contohnya pertama itu ada namanya penyakit silikosis. Penyakit silikosis ini adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas atau debu dari SiO2. Yang biasanya penyakit ini ditemukan pada pekerja-pekerja di daerah pabrik besi, baja, keramik, atau pada industri penambangan biji besi, timah, maupun batu bara ya. Dan jika penyakit silikosis ini sudah parah, itu bisa menyebabkan kegagalan kerja dari jantung. Kemudian penyakit yang kedua itu adalah penyakit asbestosis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh debu atau serat dari asbes. Nah, ini biasa penyakit yang ditemukan pada pabrik yang menggunakan asbes atau pada pabrik yang beratapkan asbes atau pabrik pemintalan serat asbes. Kemudian penyakit bisinosis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh debu atau serat kapas yang biasanya kasusnya terdapat pada pabrik pemintalan kapas atau tekstil, pembuatan kasur atau pembuatan jok kursi. Nah, jadi itu sebenarnya banyak sekali penyakit pernafasan yang disebabkan oleh partikel atau debu. Itu kita tadi disebutkan cuma 3 ya. 3 dari sekitar ada 7 atau 6 penyakit yang disebabkan oleh debu atau partikel ini. Kemudian kita lihat dampak pencemaran lainnya. Dampak pencemaran lainnya contohnya seperti pemakaian insektisida. Pemakaian insektisida yang tidak bijak itu dapat menyebabkan kokarsinogenik. Kemudian dampak pencemaran lainnya itu seperti efek rumah kaca, itu dapat merusakkan lapisan ozon. Kalau lapisan ozon rusak ya, itu artinya sinar UV tidak tersaring, yang mana dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Suhu bumi naik sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan dan juga bisa menyebabkan es kutub mencair. Jika es kutubnya mencair, berarti itu permukaan air laut akan menjadi tinggi atau naik. Nah, kita masuk ke pencemaran air.
Jika terjadi pencemaran air ini terjadi jika keadaan normalnya itu sudah berubah ya, terjadi penyimpangan dari keadaan normalnya. Nah, keadaan normal air itu bagaimana? Yang pertama air hujan. Air hujan itu mengandung SO4, klor, NH3, CO2, N2, CO2 dan debu. Kemudian yang kedua mata air itu dalam keadaan normalnya mengandung mineral, natrium, magnesium, Ca, Fe, dan O2. Kemudian dalam air juga mengandung bakteri atau mikroorganisme dengan jumlah sesuai dengan standar ya. Kemudian air murni tanpa mineral itu pasti akan tidak terasa segar ya. Jika sudah tidak enak lagi berarti itu sudah kandungan bakteri atau mikroorganismenya berarti sudah tinggi di dalamnya. Nah, untuk di industri, kalau untuk penggunaan air ya, di samping digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, air ini paling banyak juga digunakan oleh pihak industri. Di pihak industri ini menggunakan air untuk berbagai macam proses produksinya, seperti untuk air proses, kemudian ada air pendingin, air utilitas dan sanitasi, air untuk penggerak turbin dan sebagainya. Jadi semua proses produksi di pabrik itu biasanya menggunakan air. Nah, air yang telah digunakan oleh industri ini itu seharusnya tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan, karena inilah yang dapat mencemari lingkungan. Jadi seharusnya air itu lepas dari produksi itu harus diolah terlebih dahulu dengan tujuan untuk menyamakan kualitas air ini dengan kualitas air di lingkungan. Nah, jadi oleh karena itu ya, setiap pabrik itu wajib untuk mempunyai IPAL ya, dan juga mempunyai proses daur ulang air limbah atau water treatment recycle process. Nah, ini harusnya syarat yang dimiliki oleh setiap industri. Kemudian kita lihat pengamatan indikator dan pencemaran air. Indikator secara fisik. Indikator secara fisik itu dari kejernihan atau kekeruan air, dari perubahan suhu, rasa, dan warna. Kalau untuk suhunya berapa derajat, rasanya bagaimana, warnanya apakah bening atau kemerah-merahan. Ini adalah yang dinamakan dengan indikator secara fisik. Kemudian indikator secara kimia itu kita bisa lihat dari banyaknya zat kimia terlarut, radioaktivitasnya, dan perubahan pH-nya. Dan ini semua diukur ya. Dan untuk indikator secara kimia itu biasanya itu kita melakukan pengukuran di laboratorium. Tapi kalau indikator secara fisik itu bisa kita lihat secara kasat mata. Atau kita coba ya jika ingin melakukan merasakan airnya sudah tercemar atau tidak. Kemudian indikator secara biologis. Tapi yang untuk ini ya, saya mundur sedikit ya, yang untuk rasa itu tidak semua air itu dapat kita coba secara langsung ya. Jadi ini tergantung sampel air kita ambil dari mana. Jadi jangan semua sampel air itu dicoba langsung dengan lidah kita sendiri ya. Karena ini sangat berbahaya. Apalagi sampel air yang kita dapatkan di sungai yang berdekatan dengan pabrik itu sangat berbahaya. Bisa jadi di sana sudah terkandung bahan kimia seperti merkuri. Jadi kalau ini sih biasanya yang untuk rasa ini itu tergantung akan sampel airnya ya. Kalau sampel air sumur itu boleh, tapi kalau sampel air sungai, air laut ya itu tidak disarankan sama sekali. Dan indikator secara biologis itu berdasarkan mikroorganisme yang ada. Jadi ini juga kita ukur di dalam laboratorium. Jadi ada ukuran standarnya berapa banyaknya mikroorganisme hingga si sampel air ini dikatakan tidak tercemar atau tercemar. Nah, kemudian kita masuk ke komponen pencemar air. Komponen pencemar air ini dapat berupa bahan buangan padat, organik, anorganik, olahan bahan makanan, cairan berminyak,
zat kimia dan air yang bersuhu tinggi ya, air panas. Pertama kita lihat bahan buangan padat. Bahan buangan padat atau yang berupa butiran. Untuk bahan buangan padat ini ya, ini jika dimasukkan ke dalam lingkungan air, itu bisa menyebabkan permukaan dasar air itu menjadi tertutup, sehingga itu akan menghalangi proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis artinya akan menutupi sumber makanan dan telur ikan di dasar laut. Nah, inilah yang menyebabkan jumlah ikan menjadi berkurang. Kemudian bahan buangan padat atau butiran ini itu menyebabkan pembentukan koleida. Koleida ini nantinya akan melayang dalam air, menyebabkan air menjadi keruh dan juga akan menghalangi sinar matahari. Sinar matahari masuk ke dalam dasar air. Proses fotosintesis menjadi terganggu, jumlah oksigen terlarut berkurang, sehingga akan mengganggu kehidupan di dalam air. Kemudian bahan organik, bahan buangan organik. Bahan buangan organik ini berupa limbah yang dapat membusuk, yang artinya dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Nah, dengan bahan buangan organik ini, itu dapat menyebabkan jumlah mikroorganisme bertambah. Jika jumlah mikroorganisme bertambah, itu artinya akan tumbuh bakteri patogen yang merugikan lingkungan air. Seharusnya limbah organik ini tidak dibuang ke dalam air ya, tapi harusnya dapat diproses untuk dijadikan pupuk atau kompos. Kemudian bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik ini berupa limbah yang tidak dapat membusuk, limbah yang tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme, sehingga ini dapat meningkatkan jumlah ion logam di dalam air. Untuk limbah bahan anorganik ini biasanya berasal dari industri yang menggunakan bahan utama seperti logam-logam timbal, Pb, logam kadmium, Cd, logam merkuri, Hg, krom, nikel, magnesium, kobalt, dan sebagainya. Itu biasanya industri yang menggunakan logam-logam ini seperti industri elektronika, industri elektroplating, pokoknya industri kimia itu pasti menggunakan logam-logam berat ini. Nah, ion logam seperti Ca ya, kalsium dan Mg, magnesium, itu jika dibuang ke dalam air dapat menyebabkan air sada. Air sada ini yang dapat mengakibatkan korosi pada alat besi. Dapat menimbulkan korosi pada alat besi yang awalnya menimbulkan kerak atau endapan pada peralatan-peralatan yang terbuat dari besi. Sedangkan kalau ion logam seperti timbal ya, As, Hg itu sifatnya sangat beracun, sehingga sangat tidak diperbolehkan untuk diminum. Kemudian bahan buangan olahan makanan. Bahan buangan olahan makanan ini termasuk ke dalam bahan organik. Nah, jika bahan-bahan olahan makanan ini mengandung protein artinya ada gugus amina di sana, itu nanti akan terdegradasi menjadi senyawa yang mudah menguap, sehingga akan menimbulkan bau busuk, sehingga air akan banyak mengandung mikroorganisme dan bakteri patogen. Kemudian bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan cairan berminyak ini artinya bahan ini tidak larut dalam air, sehingga bahannya akan mengapung dan menutupi permukaan air. Jika sudah mengapung dan menutupi permukaan air, artinya itu akan menghalangi sinar matahari masuk ke dasar air, sehingga akan mengganggu proses fotosintesis dan juga akan menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air. Dan juga air ini tidak layak juga untuk dikonsumsi ya, karena banyak mengandung zat beracun seperti benzen dan juga senyawa toluena. Kemudian bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia itu seperti yang kita gunakan dalam sehari-hari, itu seperti sampo, deterjen ya, atau bahan pembersih lainnya. Ini adalah bahan kimia yang sangat mengganggu keseimbangan lingkungan kita. Ini kenapa? Karena pertama dapat menaikkan pH air.
Kemudian bahan antiseptik yang ditambahkan ya ke dalam bahan buangan zat kimia itu dapat membunuh atau dapat mengganggu mikroorganisme baik yang ada dalam air. Dan bahan-bahan utama pembuat sampo, deterjen maupun sabun itu adalah bahan-bahan yang sangat sulit sekali untuk terdegradasi. Nah, oleh karena itu kita kalau limbah cair rumah tangga itu paling banyak itu adalah deterjen ya, hasil dari proses laundry atau cucian kita. Kalau misalkan kita dekat sungai ya rumahnya dan langsung membuang hasil dari cucian ke dalam sungai, nah itu bisa menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada dalam sungai karena deterjen itu mengandung senyawa non-fosfat ya, yang pH-nya sangat tinggi sekali. Sebenarnya untuk pengolahan limbah deterjen rumah tangga itu sudah banyak sekali penelitian mahasiswa untuk mengatasi masalah ini ya, seperti membuat filter. Jadi setelah kita mencuci ya, air cucian itu kita masukkan dulu ke dalam filter, baru kita alirkan ke saluran pembuangan. Itu sudah banyak sekali sih untuk di Kevling pun sudah ada beberapa orang yang membuat alat filter tersebut. Itu harusnya sudah bisa digunakan di lingkungan rumah tangga. Kemudian komponen pencemar air itu juga termasuk insektisida ya. Insektisida ini termasuk bahan pencemar air. Kenapa? Karena di saat petani itu menyemprot hama ya dengan menggunakan bahan ini ya, jika penyemprotannya tidak bijak, artinya dosisnya terlalu tinggi ya, itu nantinya residu penyemprotan insektisida ini itu akan tinggal di tanah ya, akhirnya akan terserap masuk ke dalam air tanah. Dalam air tanah nanti akan mengalir terus ke sungai ya. Nah, di sungai ini berarti nanti di situ tergabung semuanya di situ racun-racun yang sulit terdegradasi. Nah, oleh karena itu untuk para petani pun seharusnya ya sudah diberikan pelatihan cara menggunakan pestisida secara baik dan secara bijak. Kemudian zat pewarna juga termasuk ke dalam komponen pencemar air. Zat pewarna ini sifatnya beracun dan juga kokarsinogenik. Kokarsinogenik itu artinya bahan kimia yang dapat menyebabkan tumbuhnya kanker. Kemudian kita lihat sampai di situ aja ya untuk komponen pencemar air. Selain itu juga ada satu lagi zat radioaktif ya. Zat radioaktif ini banyak juga digunakan di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, kedokteran, farmasi dan sebagainya. Dan nantinya residunya ini akan terbawa air ke lingkungan. Akibatnya apa? Akibat dari radiasi ini itu dapat merusak sel tubuh dan genetik juga. Nah, baiklah, untuk bagian pertama kita cukupkan sampai di komponen pencemar air. Untuk bagian kedua kita akan masuk ke dampak atau kerugian pencemaran air. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.